kalau dosen itu ada yang namanya uji kompetensi. Nah, kalau di herbal ini, apa memang juga ada hal seperti itu, Bu Maria? Terkait juga sama evidence based medicine. Apakah bahan-bahan herbal tadi sudah memenuhi prasyarat untuk di sana? Ya, evidence based medicine itu lembaga sertifikasi kompetensi ya. Mhm. Itu adalah jadi tenaga-tenaga itu harus mendapatkan sertifikasi kompetensi Mhm. ya. Nah, itu yang menentukan adalah Kemendiknas ya, di mana mereka harus diuji. Nah, setelah mereka lulus, mereka dapat sertifikasi kompetensi, baru mereka boleh melakukan praktek. Oh, jadi semua yang sudah dapat sertifikat itu sudah jelas, sudah terbukti secara kualitas dan juga Ya. dapat dipertanggungjawabkan berarti Betul. obatnya. Dan Jeng Anu sudah memiliki itu semua, Jeng Ana ya? Insya Allah sudah. Nah, Ya. ini sudah aman karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah pakar pengobatan alternatif. Ya, tapi tidak semua orang juga bisa kemudian mengklaim asal jadi saja sebenarnya kan ya. Iya. Ya, kalau Jeng Ana sendiri selama ini pada saat melakukan pengobatan kepada pasien yang datang dengan pola seperti apa diagnosanya? Betul sekali. Jadi setiap pasien datang kita selalu menyarankan untuk membawa hasil kalau memang sudah ada dan sudah punya ya. Orang mediknya berarti ya? Betul ya. Jadi kita selalu menyarankan antara medis dengan non medis. Yang kita selalu minta setiap pasien datang, yaitu tadi mungkin hasil-hasil dari laboratorium sesuaikan dengan penyakitnya. Karena penyakit ini kan banyak sekali macamnya. Mungkin hasil dari rongsen paru atau yang bermasalah dengan paru, atau mungkin MRI atau MRI itu harus ada. Jadi setelah kita lihat dengan hasil-hasil yang ada, yaitu tadi kita benar-benar menyesuaikan dengan obat, kadar obat ini yang mana yang tepat, mana yang cocok sesuai dengan penyakit, gitu ya. Karena apa? Pada saat kami ingin membuka praktek, waktu itu memang dilakukan untuk survei, survei dari Dinas Kesehatan untuk melihat bagaimana tempat klinik dari kebersihannya, baik dari penanganannya ya, terus siapa yang menerapi itu juga tidak sembarangan hanya asal-asal menerapi gitu, karena menerapi tubuh pasien itu mesti harus mengetahui dengan anatomi sesuaikan dengan penyakit gitu. Dan biasanya kalau ke sana berapa kali bolak-balik baru bisa kemudian jadi bisa normal? Sebenarnya kita melakukan diagnosa dari medis itu kita sesuaikan dengan penyakit. Setiap penyakit itu kan berbeda. Cara penanganannya, cara memberikan obatnya, cara menerapi ya. Nah, kalau memang adanya penyakit seperti, mohon maaf, seperti stroke, komplikasi, itu harus ada penotokan. Mungkin bisa dilakukan dengan akupresur ya, terapi refleksiologi dengan tangan ya, itu titik-titik kita cari. Nah, mungkin untuk bagian tenaga dalam itu dengan herbal yang kita racik dan kita gunakan sesuai dengan keluhan penyakit itu sendiri. Menarik sekali. Iyalah, jadi sebelum mendiagnosa tadi harus Ada sesuai rekam dengan mediknya dulu. anatominya ya. Ya, sesuai dengan anatominya. Pantas orang berobat kalau ke Jeng Ana, bukan Jeng Tommy ya. Jika Ana sudah sah lah legalitasnya, orang sudah dikenal. Ini kan yang berbahaya bagi orang-orang yang, maaf ya, memanfaatkan situasi ini dan langsung mengklaim bahwa saya yang, itu gimana dok untuk supaya kembali lagi ke masyarakat menjadi tentram. Ya, kalau memang masyarakat berhati-hati tentu akan melihat legalitas. Seperti obat-obat kan mesti ada izinnya. Sama juga dengan obat herbal, kalau kita perhatikan tidak ada izin dari Badan POM, dari Depkes, itu ya jelas kita harus hati-hati. Walaupun mungkin dikatakan obat ini sudah sudah bagus, sudah baik, tapi saya kira untuk masyarakat lebih berhati-hati. Sama juga kalau kita memilih makanan, minuman kan juga kita harus lihat. Jeng Ana, tadi Anda mengatakan bahwa mempergunakan herbal itu tidak ada yang cepat ya. Betul. Tapi pada kenyataannya, maaf ini ya, banyak jamu-jamu ya, kalau saya sebutkan di daerah-daerah pinggiran itu, misalnya penyakit rematik hilang seketika itu juga. Iya. Itu gimana Jeng Ana? Itu betul sekali. Karena kalau yang saya tangani berdasarkan secara klinis dengan penyakit itu sendiri, dengan kerja herbal itu tidak ada yang namanya secepat itu. Nah, itu mesti harus dipertanyakan dan harus bertanda tanya. Dengan minum obat, satu macam obat kan langsung penyakitnya hilang. Nah, kadar dengan komposisi yang dikonsumsi pada saat kita mengkonsumsi itu, kadar obatnya ini apa saja. Nah, kita mesti harus tahu. Karena
beberapa pasien yang datang berdasarkan pasien yang berbicara masalah pasien yang sering selalu datang ya, dengan hasil yang dibawa mungkin sudah berobat kemana-mana, bahkan dengan herbal pun sekalipun, dengan dokter pun, kita mesti harus bisa melihat dengan kadar obat yang dibikin ekstrak, yang dimasukkan ke dalam kapsul. Itu banyak yang kami tangkap dan kami simak bahwa herbal itu pun ada beberapa obat yang dia masukkan seperti obat kimia. Nah, jadi kita mesti harus bisa milih mana yang pengobatan baik, mana yang kurang baik, gitu ya. Karena kalau herbal itu sendiri dicampur dengan kimia itu sangat bahaya sekali untuk tubuh. Tapi kalau herbal dengan obat kimia itu bisa dikomben, sesuaikan dengan jam, waktu. Seumpama mungkin penyakit yang komplikasi, jantung, hipertensi, segala macam. Itu butuh obat kimia yang harus kita konsumsi seperti obat jantung lah ya. Itu bisa dikonsumsi tenggang waktu 2 jam. Setelah 2 jam mengkonsumsi obat kimia itu sendiri, 2 jam baru herbal yang kita gunakan, seperti itu. Ini menarik sekali Jengana. Ini maaf nih agak-agak bicara malam juga artinya kan. Banyak masyarakat kita mempergunakan herbal untuk vitalitas misalnya. Betul. Bagi kaum pria ingin cepat. Nggak semua kau aja kali begitu. Ini data, aku bicara data. Kau pengguna diam saja. Jangan, kalau ya maaf ini kan laki-laki, orang mau cepat, mau hasil instan. Itu kan berdampak untuk ke depan. Betul. Apa yang saran Anda untuk pengguna? Sebenarnya penggunaan herbal seperti untuk vitalitas contohnya ya, itu kalau dilihat dengan kasat mata yang saya rasakan, itu tidak ada. Yang namanya herbal itu langsung cospleng bisa breng, itu tidak ada. Nah, karena kita harus bisa melihat ya, melihat ini kenapa kok sampai terjadi seperti ini, atau mungkin karena disebabkan adanya hipertensi, atau mungkin disebabkan karena adanya diabetes, ya itu kita mesti harus tata. Kita kalau memang masalah dengan vitalitas, itu memang pastinya itu secara kronologis tuh ada penyakit. Nah, kita mesti harus perbaiki semua penyakit itu sendiri. Kalau nanti penyakit itu sudah baik, kita tingkatkan yang namanya untuk masalahnya itu sendiri ya. Jadi itu seperti obat-obat herbal itu banyak sekali untuk vitalitas itu, kalau kita bisa mengkomben dengan obat dengan takaran yang cocok, yang tepat, itu insya Allah nanti akan berangsur-angsur pulih. Jadi seperti halnya kok vitalitas begitu minum langsung bisa greng apa, itu sepertinya tidak ada ya. Kalau yang jeng tangkap jeng simak itu tidak ada, karena itu butuh proses, butuh waktu seperti itu. Tuh Patrick, kau harus semangat. Patrick lagi. Kau kan ini maaf ya, ya kalau faktor usia biasa kebotakan ya dok ya. Sebenarnya kau kembali ke alam, minyak kelapa. Kau tiap pagi Ini sudah pakai minyak rem segala, kalau tahu. kau tiap pagi kau oles, ya kan? Nah setelah kau oles, kau keluar, kena sinar matahari itu langsung Langsung jadi gondrong. langsung menghilang. Oke, aku ke dokter Gigi Maria dulu. Tadi kan masalah perizinan. Ini apa nih? Bisa dilihat kan? Oh ya. Ini produk yang kita keluarkan untuk perizinan. Ini produk. Boleh di close teman. Ibu lah yang megang. Ya. Ini surat tanda pengobat tradisional. Sana. Nah, ini produknya seperti ini. Ya. Ya, jadi kalau Anda sebagai seorang herbal memiliki ini, berarti Anda sudah sah untuk melakukan praktek. Praktek tradisional. Ya, praktek tradisional. Luar biasa sekali. Iya, ini suku dinas kesehatan Kota Mataram Jakarta Selatan. Oh, iya luar biasa Tapi sekali. kalau dilihat dari jumlah orang-orang yang menggunakan herbal atau pakar herbal di Jakarta kan pasti banyak. Berapa persen yang sudah mendapatkan izin sebenarnya, Bu? Jadi gini, kita mengeluarkan untuk izin herbal sampai saat ini ada 37, sedangkan yang terdaftar di Aspetri itu sebanyak 70 orang. Jadi sebenarnya lebih banyak yang tidak terdaftar sebenarnya. Ya. Bagaimana masyarakat harus menyikapinya? Apakah memang masyarakat harus memilih hanya yang sudah punya sertifikat atau bagaimana? Ya, dia kalau datang ke tempat pengobat itu harus yang izinnya ini ditempel, dipasang. Harus ditempel berarti ya. Bang, kalau Jengana selalu memberikan itu informasi ke Jeng. Betul sekali. Jadi kami memang mempunyai cabang ya
di Bandung, di Pekanbaru, Ya. di Bali sekalipun, itu semuanya kita mempunyai izin praktek, ya, izin praktek yang sudah dilihat dengan cara pengobatannya, Ya. bagaimana tempatnya, semuanya itu sudah ditempel. Jadi setiap pasien itu sudah melihat. Nah, seperti itu ya. Jadi orang itu supaya tidak ragu, karena itu semuanya obat yang kita gunakan itu semuanya diambil dari Dinas Kesehatan untuk diteliti. Nah, dari situ baik dari yang direbus, baik yang dari ekstraknya. Nah, itulah yang benar-benar kita harus antipasi, waspada, karena pengobatan ini kan banyak.